Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar meski badai menerjang. Tapi malam itu, setelah makan Paskah yang hangat di rumah kami di Manado, segalanya berubah menjadi neraka. Ayah membentak saya di depan meja makan yang masih dipenuhi sisa opor ayam dan telur Paskah berwarna-warni, matanya merah karena amarah yang selama ini tertahan. Kau bukan anakku lagi. Keluar dari rumah ini sekarang juga, katanya, suaranya menggelegar seperti petir di musim hujan Sulawesi Utara. Semua bermula dari sebuah pesan singkat yang salah kirim. Adik perempuan saya, Lina, tanpa sengaja membaca chat saya dengan Rea, kekasih yang saya sembunyikan selama 2 tahun. Rea, pria lembut dari keluarga Batak yang sama-sama Kristen seperti kami, adalah satu-satunya orang yang membuat hati saya berdegup kencang di tengah tekanan masyarakat yang keras terhadap orang seperti kami. Di Indonesia ini, terutama di kalangan keluarga tradisional Kristen, menjadi gay sering dianggap dosa besar, aib yang harus disembunyikan atau dihapuskan. Malam Paskah itu seharusnya penuh sukacita. Kami berkumpul seperti biasa, ayah memimpin doa syukur atas kebangkitan Yesus, ibu menyajikan hidangan spesial yang dia masak sejak pagi, nasi kuning, ikan bakar, dan kue-kue tradisional Minahasa. Saya, Andreas, anak sulung yang selalu dibanggakan karena prestasi di universitas, duduk di sana dengan senyum palsu. Tapi saat Lina menangis dan menunjukkan ponselnya kepada ayah, dunia saya runtuh. Kau menyukai laki-laki. Ayah bangkit dari kursi, wajahnya pucat. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir tanpa suara. Saudara-saudara saya yang lain terdiam, tak berani menatap saya. Saya mencoba menjelaskan, ayah, ini bukan pilihan. Saya tetap mencintai kalian, tetap anak ayah. Tapi kata-kata itu seperti angin lalu. Ayah meraih lengan saya kasar, menyeret saya ke pintu depan rumah kayu kami yang menghadap laut. Hidupmu dosa. Gereja bilang begitu, Alkitab bilang begitu. Jangan pernah kembali kalau kau tak berubah, pintanya. Hujan deras mulai turun malam itu, seolah langit ikut menangisi saya. Saya keluar dengan hanya tas kecil berisi pakaian, dompet, dan hati yang hancur berkeping. Di jalan basah Manado, saya menelepon Rea. Aku diusir, bisik saya, suara bergetar. Rea datang dengan motornya, memeluk saya erat di bawah guyuran hujan. Itu pertama kalinya saya merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Bertahun-tahun kemudian, saya masih ingat rasa pahit itu. Saya pindah ke Jakarta bersama Rea, membangun hidup baru. Kami bekerja keras, saya menjadi chef di restoran kecil, belajar memasak hidangan usion Indonesia yang leat. Rea yang berprofesi sebagai guru musik selalu mendukung saya. Cinta kami tumbuh dalam diam, jauh dari sorotan keluarga yang menolak. Tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Saya sering bermimpi tentang rumah di Manado, aroma masakan ibu, tawa adik-adik saat Paskah. Suatu hari, 10 tahun setelah pengusiran itu, saya mendapat telepon dari Lina. Kak, ayah sakit parah. Dokter bilang mungkin tak lama lagi. Suara Lina gemetar. Hati saya terbelah. Marah masih ada, tapi cinta keluarga lebih kuat. Rea memegang tangan saya, pergilah. Bawa masakanmu, mungkin itu jalan rekonsiliasi. Saya mengangguk meski ragu. Saya naik pesawat ke Manado membawa bahan-bahan spesial. Di dapur rumah lama yang kini terasa asing, saya mulai memasak. Aroma rempah Minahasa menyebar, opor ayam dengan santan kental, ikan woku yang pedas menggoda, dan kue klaper tart yang manis. Ibu menatap saya dari kejauhan, matanya basah. Andreas, kau kembali, bisiknya. Ayah terbaring lemah di kamar. Tapi saat saya membawa nampan hidangan ke ranjangnya, matanya terbuka lebar. Ini masakanmu, tanyanya pelan. Saya mengangguk, ya ayah. Saya belajar memasak untuk bertahan hidup.
Dia mencicipi sedikit, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilanganmu, tapi malah mendorongmu pergi. Malam itu kami makan bersama lagi, seperti Paskah dulu. Lina memeluk saya erat, adik laki-laki saya tersenyum malu-malu. Rea menunggu di luar, memberi ruang untuk keluarga. Tapi saat ayah memanggilnya masuk, masuklah, anak. Kau bagian dari keluarga ini sekarang, hati saya penuh. Hidangan yang saya sajikan bukan hanya makanan, itu adalah penawaran damai yang tak bisa ditolak. Keluarga akhirnya menerima saya apa adanya, meski butuh waktu bertahun-tahun. Cinta ternyata lebih kuat dari prasangka. Kembali ke masa lalu, sebelum pengusiran itu, hidup saya di Manado penuh warna tapi juga rahasia gelap. Saya tumbuh di keluarga Kristen taat, ayah pendeta di gereja lokal, ibu pengurus sekolah minggu. Sejak kecil, saya tahu ada yang berbeda dalam diri saya. Saat teman-teman lelaki lain membicarakan gadis-gadis di sekolah, hati saya justru berdegup untuk sahabat dekat, tapi saya tekan perasaan itu dalam-dalam. Bertemu Rea adalah keajaiban. Kami kuliah di universitas yang sama di Manado, dia jurusan musik, saya teknik. Pertama kali bertatap di acara paduan suara gereja, senyumnya lembut seperti lagu rohani yang dinyanyikannya. Kami mulai dekat sebagai teman, tapi lama-kelamaan, sentuhan tangan saat berdoa bersama membuat kami sadar ini lebih dari persahabatan. Kau takut? Tanya Rea suatu malam di pantai Bunaken, angin laut menerpa wajah kami. Takut sekali, jawab saya. Tapi bersamamu aku merasa hidup. Kami berciuman pertama kali di sana, di bawah bintang-bintang Sulawesi, rahasia kami yang indah tapi berbahaya. Di rumah, tekanan semakin besar. Ayah sering berkhotbah tentang dosa homoseksual di gereja, mengutip ayat-ayat Alkitab yang membuat hati saya perih. Ibu curiga saat saya jarang pulang malam, tapi tak pernah bertanya langsung. Saya berusaha jadi anak sempurna, nilai bagus, akti di gereja, tapi malam-malam saya menangis sendirian, berdoa agar Tuhan ubah saya. Hingga malam Paskah itu meledak. Setelah diusir, perjalanan ke Jakarta penuh air mata. Rea ikut, meninggalkan pekerjaannya demi saya. Kami tinggal di kos-kosan kecil di Jakarta Selatan, berjuang mencari nafkah. Saya bekerja serabutan, dari waiter hingga koki magang, belajar memasak karena itu satu-satunya yang membuat saya tenang, mencampur rempah seperti mencampur emosi yang kacau. Rea mengajar piano priat, lagu-lagu rohani yang dulu kami nyanyikan bersama kini menjadi lagu cinta kami. Kita akan bahagia, Dre, katanya, memeluk saya saat malam sunyi. Cinta kami tumbuh dalam kesulitan, kami saling dukung saat sakit, rayakan ulang tahun sederhana dengan mie instan spesial, dan bermimpi punya restoran kecil suatu hari. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. 2 tahun setelah pindah, saya bertemu lagi dengan teman lama dari Manado, Dion, yang juga pindah ke Jakarta. Dion tahu rahasia saya, dan suatu malam mabuk, dia mengancam akan cerita ke keluarga jika saya tak tidur dengannya. Kau gaikan. Aku juga penasaran, katanya kasar. Hati saya hancur lagi. Saya tolak, tapi ketakutan membuat saya diam sementara waktu. Akhirnya saya cerita ke Rea, dan dia marah besar, bukan pada saya, tapi pada dunia yang kejam ini. Kita lawan bersama, katanya. Kami laporkan Dion ke polisi atas ancaman, tapi kasusnya mandek karena kurang bukti. Pengalaman itu membuat kami lebih kuat, tapi juga lebih waspada. Saya semakin dalam ke dunia kuliner. Belajar dari Cece senior, menciptakan hidangan Indonesia modern, rendang dengan twist usion, sambal matah segar yang mengingatkan rumah. Restoran kecil kami akhirnya buka, rumah rasa, tempat orang-orang datang bukan hanya makan, tapi merasa dicintai melalui makanan. 10 tahun berlalu cepat. Telepon dari Lina membawa banjir memori. Saat kembali ke Manado, saya takut. Rumah lama masih sama, pohon kelapa di halaman, suara ombak di kejauhan.
Ibu membuka pintu memeluk saya tanpa kata. "Kau kurus, nak," bisiknya. Ayah di kamar, tubuhnya lemah karena kanker. "Andreas," panggilnya pelan saat saya masuk. Saya duduk di samping ranjang, tangan kami bertemu. Ayah salah. Ayah takut dosa, tapi lupa bahwa kasih Tuhan lebih besar. Malam itu, saya masak untuk keluarga. Aroma menyebar, mengundang semua berkumpul. Lina cerita tentang hidupnya, adik saya yang lain sudah berkeluarga. Saat Rea masuk, ragu di ambang pintu, ayah tersenyum tipis. "Masuk, nak. Duduklah." Hidangan tersaji, tinutuan bubur Manado yang hangat, cakalang asap, dan klaper tart buatan saya. Semua makan lahap, pujian mengalir. "Ini lebih enak dari masakan ibu dulu," canda Lina. Tawa pecah, luka mulai sembuh. Rekonsiliasi tak datang mudah. Meski ayah memakan, masyarakat di sekitar gereja masih bisik-bisik. "Anak pendeta kok begitu," kata mereka. Tapi ayah, dengan sisa tenaganya, membela saya di khotbah terakhirnya. Kasih Tuhan tak mengenal batas. Yesus mati untuk semua dosa, termasuk yang kita anggap besar. Rea dan saya tinggal sementara di Manado membantu keluarga. Kami buka cabang kecil rumah rasa di sana, sajikan hidangan yang menyatukan rasa tradisional dengan sentuhan modern. Orang-orang datang, awalnya penasaran, lama-lama jatuh cinta pada makanan dan cerita kami. Suatu hari, konflik lama muncul lagi. Dion, si pengkhianat dulu, kembali ke Manado. Dia minta maaf, katanya sudah berubah, tapi saya ragu. "Aku dulu iri padamu dan Rea," akunya. Pengkhianatan masa lalu membuat Rea marah, hampir pukul dia. Tapi saya tahan, biarkan masa lalu. Kita sudah move on. Cinta kami diuji lagi saat ayah semakin lemah. Malam-malam saya duduk di sampingnya, cerita tentang hidup di Jakarta, tentang Rea yang setia. Ayah mendengar, kadang tersenyum. "Kau beruntung punya dia," katanya suatu kali. Paskah berikutnya, kami rayakan bersama. Meja makan penuh lagi, hidangan saya jadi bintang. Telur Paskah berwarna, doa syukur dipimpin Rea dengan lagu rohani lembut. Ibu menangis bahagia, Lina memeluk kami bergantian. Tapi badai datang saat ayah meninggal sebulan setelah itu. Pemakaman penuh orang gereja, khotbah tentang pengampunan. Saya berdiri di samping Rea, tangan kami genggam erat. Keluarga akhirnya utuh lagi, meski dengan luka. Setelah itu, kami kembali ke Jakarta, tapi sering bolak-balik Manado. Rumah Rasad berkembang jadi restoran terkenal dengan menu spesial Paskah yang selalu sold out. Bertahun-tahun setelah ayah pergi, hidup kami stabil. Rea dan saya adopsi anak secara inormal melalui yayasan, seorang bocah yatim yang kami beri nama Samuel. Dia tumbuh dengan cinta kami, belajar musik dari Rea, masak dari saya. Tapi konflik baru, Lina cerita ada tekanan dari keluarga besar untuk menyembuhkan saya. Beberapa paman ajak ke doa penyembuhan, tapi saya tolak halus. "Saya bahagia apa adanya," kata saya. Rea selalu dukung kita keluarga sekarang. Cinta kami semakin dalam, seperti anggur yang semakin manis seiring waktu. Suatu Paskah, kami undang seluruh keluarga ke restoran. Saya sajikan hidangan spesial, menu rekonsiliasi, dengan cerita di balik setiap sajian. Semua datang, makan, tertawa. Tak ada penolakan lagi. Tapi drama tak berakhir. Seorang wartawan lokal tulis artikel tentang gecegai sukses dari keluarga pendeta, bikin heboh. Ancaman datang, restoran diserang andal. Rea terluka ringan saat lindungi saya. Keluarga datang dukung, ibu pimpin doa di restoran. Masyarakat akhirnya bela kami, bisnis malah booming. Cinta kami diuji api, tapi semakin kuat. Akhirnya, kami hidup damai. Samuel besar, bangga pada dua ayahnya. Keluarga sering berkumpul, Paskah jadi tradisi baru dengan hidangan saya.
Saya sadar, pengampunan butuh waktu, tapi cinta sejati tak pernah menyerah. Hidangan yang tak bisa ditolak itu bukan makanan, itu kasih yang tulus. Kami bahagia di negeri yang perlahan berubah.